Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wandira dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang terhormat Ibu Alipah Indalika Mulia Dirajak, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak Usia Dini. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan video presentasi sebagai tugas ujian tengah semester saya. Baik, yang pertama, saya akan menyampaikan dulu mengenai prinsip pendidikan anak usia dini dan bermain. Mengapa sih kita perlu memahami prinsip pendidikan dan bermain bersama anak? Karena 0-6 tahun merupakan masa perkembangan anak untuk mencapai perkembangan yang dibutuhkan. Bermain adalah sarana yang tepat, di mana anak dapat belajar serta merangsang 6 aspek perkembangan. 10 prinsip pembelajaran PAUD. Yang pertama ada belajar melalui bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain. Dan yang kedua ada berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan anak usianya. Yang ketiga ada berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak. Keempat ada berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang mendorong semangat belajar anak. Dan yang kelima ada pembelajaran aktif. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong aktif. Keenam ada berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Dan yang ketujuh ada berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Dan yang kedelapan ada didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman dan nyaman bagi anak. Dan yang kesembilan ada berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak lain. 10. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Pendidik diharapkan mampu memanfaatkan berbagai alat bantu belajar yang ada di lingkungan rumah dan tempat tinggal anak. Slide selanjutnya mengenai aspek lingkungan dan stimulasi. Pembelajaran pada anak usia dini membutuhkan lingkungan dan stimulasi yang sesuai agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Lingkungan anak usia dini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada lingkungan fisik atau objek ruang. Lingkungan fisik yang berbeda akan mempengaruhi anak bila dibandingkan dengan mereka yang serba kekurangan. Dan yang kedua ada lingkungan yang bersifat aktivitas atau bermain kegiatan sehari-hari. Anak aktivitas sehari-hari diisi dengan kegiatan yang bermakna. Juga ada berbagai orang yang berbeda di sekitar. Aspek ini mempengaruhi karakteristik orang di sekitar anak. Yang keempat ada sistem nilai dan norma. Anak akan lebih baik apabila diasuh dan menanamkan disiplin dibandingkan dalam lingkungan dengan aturan yang tidak menentu. Yang kelima ada komunikasi antar anak dan orang di sekelilingnya. Komunikasi akan menentukan perkembangan sosial dan emosional anak. Dan yang keenam ada hubungan yang hangat dan anak merasa kebutuhannya terpenuhi. Hubungan ini akan berdampak pada perkembangan kepribadian yang lebih mantap. Dan slide selanjutnya mengenai proses pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada tujuan, yaitu kemampuan yang ingin dicapai oleh anak dalam kegiatan belajar. Dan yang kedua ada bahan, yaitu materi atau kegiatan yang dapat mengantarkan anak mencapai kemampuannya. Dan yang ketiga ada metode dan media, yaitu mengajar yang digunakan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar dapat berjalan secara optimal. Dan yang keempat, penilaian, yaitu usaha pendidik untuk mengetahui keterlaksanaan program dan keberhasilan anak mencapai kemampuan yang diharapkannya, menurut Rusid Jono 2010. Adapun contoh cara anak belajar, yang pertama ada cara anak belajar secara bertahap. Dan yang ciri-ciri bermain contohnya seperti atas dasar sukarela. Dan tips anak bermain usia dini contohnya luangkan waktu yang cukup dan curahkan kasih sayang dan perhatian. Dan untuk bermain bersama anak usia 0-1 tahun, tujuan utamanya adalah untuk merangsang perkembangan fisik motoriknya. Aktivitas bermain untuk anak usia 0-1 tahun contohnya dapat dilakukan dengan melihat benda-benda dengan aneka bentuk dan warna. Manfaat permainan tersebut dapat merangsang 6 aspek perkembangan. Yang pertama ada nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Adapun bermain bersama anak usia 1-3 tahun, tujuan utamanya adalah untuk merangsang perkembangan bahasanya. Beberapa kegiatan bermain yang dapat dilakukan, yang pertama ada mendengarkan dan membaca, menonton film,
bermain peran. Manfaat permainan tersebut merangsang 6 aspek perkembangan. Yang pertama ada nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Bermain bersama anak usia 3-6 tahun, tujuan utamanya adalah untuk merangsang perkembangan sosial emosional anak terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan bermain yang dilakukan adalah kegiatan yang melatih pengendalian diri, kemandirian, dan menolong orang lain. Contoh kegiatan bermain yang dapat dilakukan adalah bermain peran dengan melakukan aktivitas rutin di rumah seperti bermain peran ibu atau bapak, anak memasak, dan berbelanja. Manfaat permainan tersebut dapat merangsang 6 aspek perkembangan. Yang pertama nilai agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dan yang terakhir, catatan harian si kecil, tangis dan tawa, pendidik PAUD menampilkan contoh hasil dokumentasi pribadi maupun karya anak di sekolah kepada orang tua. Permasalahan yang ada di modul menurut saya kurangnya deskripsi pada bagian catatan harian si kecil, tangis dan tawa, dan pada bagian contoh materi yang pemaparan dan penggambaran yang kurang jelas dan terperinci sehingga saya kurang mengerti. Adapun hubungannya dengan 10 konveksi hak anak, materi ini berhubungan dengan hak anak untuk bermain dan hak anak untuk berpartisipasi. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.